Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 6 Juli 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga untuk cinta yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami, setiap hari selalu baru. Dan sekarang ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6, dan demikianlah firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak takut dengan singa? Mendengar aumannya saja itu sudah membuat bulu bergidik. Namun tidak bagi seorang anak laki-laki ini. Alih-alih takut, ia justru bersahabat dengan seekor singa. Seorang budak bernama Androkles pernah melarikan diri dari tuannya, dan ia melarikan diri ke hutan. Saat ia mengembara di sana, dia menemukan seekor singa yang sedang tergeletak, mengerang dan mengerang. Awalnya dia berbalik untuk melarikan diri, tapi mendapati singa tersebut tidak mengejarnya, dia berbalik dan mendekatinya. Dan saat dia mendekat, singa tadi mengulurkan cakarnya yang bengkak dan berdarah. Dan apa yang terjadi? Androkles menemukan bahwa ada duri besar yang masuk ke dalamnya. Dan itu sudah pasti menyebabkan semua rasa sakit pada singa itu. Lalu dia menarik keluar duri dan mengikat kaki singa, yang segera bisa bangkit dan kemudian menjilati tangan Androkles seperti seekor anjing. Kemudian singa membawa Androkles ke guanya, dan setiap hari dia biasa membawa daging untuk dimakannya. Tapi tak lama kemudian Androkles dan singa itu ditangkap, dan budak tersebut dijatuhi hukuman dilemparkan ke singa yang telah kelaparan tanpa makanan selama beberapa hari. Kaisar dan semua istananya datang untuk melihat tontonan itu, dan Androkles dibawa ke tengah arena. Segera singa dilepaskan dari sarangnya dan bergegas meloncat dan menderu ke arah korbannya. Tapi begitu dia mendekati Androkles, dia mengenali temannya dan menjilatnya dan menjilat tangannya seperti seekor anjing yang ramah. Kaisar yang terkejut akan hal ini memanggil Androkles kepadanya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada akhirnya budak itu diampuni dan dibebaskan.
dan singa dilepaskan ke hutan asalnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Androkles dan singa sama-sama menjalani hidup sebagai makhluk yang dibebaskan. Dan semua itu diawali dengan sebuah tindakan pembebasan. Androkles membebaskan singa dari rasa sakit, sementara singa membebaskan Androkles dari hukuman sang kaisar. Bebas merdeka membuat manusia mengekspresikan cinta yang sudah mereka terima. Menjadi bebas adalah pesan dari bahan Alkitab kita pada hari ini. Teks pada hari ini menceritakan tentang percakapan Rasul Paulus dengan jemaat yang kala itu nampaknya masih memiliki standar kesalehan adalah dengan melakukan hukum Taurat. Mereka lupa bahwa yang utamanya bukan soal hukum Taurat, tetapi soal bagaimana hukum Taurat itu dilakukan dalam terang iman akan cinta terhadap Kristus. Rasul Paulus tidak sedang anti hukum Taurat. Justru Rasul Paulus sedang menempatkan hukum Taurat pada porsinya. Gereja adalah mempelai Kristus. Umat percaya adalah mempelai Kristus. Nah, jika demikian, maka yang utama dan mula-mula adalah cinta akan Kristus. Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus manusia sedemikian rupa. Tatkala cinta Kristus menjadi yang utama dan mula-mula, maka kehidupan umat percaya justru akan berbuah lewat pelaksanaan hukum Taurat itu. Itu berarti umat percaya diajak berbuah demi dan untuk Kristus. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi para pendengar Rasul Paulus waktu itu. Para pendengar yang masih memiliki paham bahwa hukum Taurat menjadi dasar dalam hidup beriman. Dan kepada mereka inilah Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus sudah membebaskan mereka dari dosa. Termasuk di dalamnya adalah belenggu hukum Taurat. Jika Kristus sudah membebaskan, maka umat pun diajak untuk mencintai Kristus, mencintai Allah dengan bebas pula. Bukan di bawah bayang-bayang ketakutan pelaksanaan hukum Taurat. Dan hanya Roh Kristus yang akan menolong umatnya untuk hidup dalam kebebasan mencintainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita juga telah dibebaskan dari tuntutan yang kita sendiri tidak bisa melakukannya. Kita dibebaskan dalam cinta Kristus karena Ia yang sudah mengorbankan diri bagi kita. Itu berarti kita pun diajak pertama-tama untuk menjalani hidup ini dengan semangat cinta Kristus yang membebaskan. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan apapun. Hidup dalam bawah bayang-bayang ketakutan hanya akan membuat kita gagal menghasilkan buah-buah kebaikan untuk dan demi Kristus. Dan ini pun mengindikasikan bahwa kita diajak untuk hidup demi Kristus yang sudah membebaskan dan mencintai kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita hidup demi Kristus? Atau kita masih hidup demi diri kita sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat dan kiranya Roh Kristus senantiasa ada pada kami, sehingga kami hidup untuk dan demi mengekspresikan cinta yang Engkau sudah berikan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.